aku kan tidak pernah bilang ini launching buku. Ketika di Jogja kemarin, aku bilangnya adalah membisikkan lahirnya menyelami rasa. Pembabaran apa gitu, membisikkan lahirnya menyelami rasa gitu kan. Dan beberapa teman-teman yang datang aku todong untuk membaca. Oke. Aku minta tolong dong masukin baca dong. Pilih, Buka aja random. Pemeran merajut adegan kisahnya yang selalu saja mencemaskan akhir. Bahkan terkadang memulai pun belum. Mereka lupa akan keberadaannya, yaitu di antara awal dan akhir. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Sobat TK, saya punya kalimat, menurut saya bagus banget. Jadi saya harus bacain ini. Untaian aksara itu lahir lewat menyelami rasa cahaya diri. Karya memilih Yogyakarta sebagai tempat lahirnya, bukan hanya sekedar kedekatan tempat. Karya memilih Yogyakarta sebagai tempat lahirnya, bukan hanya sekedar kedekatan tempat. Ada pertautan rasa yang begitu kuat pada kota yang menjadi rahim bagi aksara bermakna dan peradaban sastra. Kita sambut penulisnya, Vina Mahardika. Ini Sobat DK, perjalanan karirnya dia berada di balik panggung, salah satunya konser Noah sepanjang tahun 2023, Mbak. Ya, 2023. Saat itu ditemani Mas Anang Anang Alexandria. Nggak tahu bandnya itu masih ada apa enggak tuh Mas Anang. Hari ini Mbak Vina Mahardika punya karya yang lain gitu. Jadi menulis buku sebenarnya. Saya kasih lihat bukunya, Menyelami Rasa Cahaya Diri. Nah, yang untaian aksara itu lahir lewat menyelami rasa cahaya diri, ya ini ternyata. Mbak Vina menepi setahun katanya sebetulnya, menepi dari panggung musik, dari industri kreatif selama setahun hanya untuk menyelesaikan sebuah buku setebal ini sebetulnya. Mbak Vina barangkali boleh cerita, jadi kenapa memang lagi punya ketertarikan yang lain sampai akhirnya ikhlas rela meninggalkan panggung sementara? Apa ya? Sebenarnya kalau awal menulisnya sih bukan dari 2024 atau 2025 gitu ya. Awal menulisnya sendiri itu dari pertengahan 2023. Oh, udah mulai. Sudah mulai. Jadi sambil bantuin Noah. Sambil udah ada nulis, udah beberapa tulisan tapi nggak bisa diseriusin ya. Karena kan kesibukan di Noah padat banget pada saat itu, ya udah. Jadi ini dikesampingkan dulu aja. Selesai 2024 mulai nulis lagi. Nggak pernah sih terpikir awalnya bakal jadi buku. Satu buku itu nggak pernah terpikir gitu. Awalnya nulis, tapi kok lama-lama menjadi satu hal yang sangat serius ya. Tulisannya ada value-value yang disampaikan gitu kan. Sayang ya nulis tapi nggak makanya buku gitu, ya sudahlah 2024 nulis, di 2025 akhirnya mencoba memberanikan diri. Oke, kita kurangin dulu sedikit kegiatan untuk menyelesaikan buku ini gitu. Sebenarnya awalnya targetnya tuh rilisnya di tahun 2025. 2025 pengennya Oktober, tapi semestanya nggak mengizinkan. Akhirnya baru rilis di Februari. Awal Februari kemarin. 2026 ya? Ini dan gitu. Kenapa harus Jogja? Punya itu tadi seperti yang ada di Maskin bacain, ada keterpautan rasa sama Jogja gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, dari dulu tuh, dari mulai karir di dunia musik entertain, yang perjalanan cukup momentumnya tuh terjadinya di Jogja semua gitu. Jerox kan dulu juga awal sama Jerox ya, awal karirnya Mbak Vina ya, bareng sama Jerox. Nah, momentum banget buat aku dan Jerox adalah pada tahun 2007 apa 2008 kita menang Soundrenalin itu di Jogja. The best band who can free their voice. Kita jadi band Indonesia yang pertama rekaman di Abbey Road London. Gitu. Itu momentum kan. Itu momennya pertama kali di Jogja. Di Jogja gitu. Terus adalah kegiatan-kegiatan event lain juga. Nah, pada saat
tetap ya hidupnya akhirnya balik lagi ke band juga. Pada saat habis sudah lama selesai sama Jerox, balik sama ke dunia band, balik sama Kotak. Tapi sama Kotak tidak memulainya di Jogja. Tapi pada saat itu memang sudah harus disepakati kita berhenti dulu sama Kotak karena ada waktu itu mau sekolah kan ya. Itu show terakhirnya di Jogja. Sama Kotak pas. Di Jogja, pas abis sama Kotak. Ya baliklah sama Noah nih. Noah memang konsep pertama aku nggak di Jogja dipakainya di kota lain, tapi aku in charge sama Noah bareng-bareng pertama kali di Jogja lagi juga. Gitu. Dan jadi kayaknya kalau punya karya sendiri kayaknya lahirnya di Jogja deh karyanya gitu kan. Selain itu juga Jogja tuh buatku ya kota lahirnya sastra gitu. Jadi jadi relate ya, relate sekali ya gitu. Dan semua kan apapun itu seni apapun lebih terbuka ya. Jogja itu menerimanya gitu. Jadilah di sana. Di kota gede menepinya. Bener, Mak. Menepi banyak tempat lah. Janganlah dikasih tahu menepi di mana, nanti nggak menepi dong kalau dikasih tahu. Iya, kalau kebuka jadi ketahuan iya ya. Kan? Pokoknya di Jogja lah. Banyak di Jogja gitu. Jadi bolak-balik Jakarta Jogja ya. Demi buku ini ya. Tapi gitu. Prosesnya kan tadi Mbak Vina bilang nggak dari 2023 udah dimulai. Barangkali boleh diceritakan awalnya seperti apa, karena kadang menulis kan butuh mood gitu. Menulis itu kan nggak serta-merta jadi tulisan itu. Apalagi ini sebetulnya kalau baca nanti bukunya saya nyebutnya juga kayak puisi, prosa begitu. Cerita buku dan pensil ini sebetulnya. Hati dan kepala bersuara, menggerakkan tangan, menggenggam pensil untuk mengurai yang menjadi suaranya pada tumpukan lembar kosongku. Ini kalau kayak saya ya nggak ngerti sastra banget ya. Nggak mungkin lah. Harus ini mikir gitu loh, Pak. Nah, proses menulis itu yang Mbak Vina lakukan. Kepikir langsung nulis apa gimana sih Mbak itu? Sampai terkumpul. Iya, biasanya gitu. Karena aku memang sebenarnya terbiasa apapun itu ya, kayak nulis ide, konsep, semua kan terbiasanya ditulis gitu. Jadi ketika ini kayak ada sebenarnya kan cuma merespon apa yang terjadi di sekitar ya. Ada dari intuisi, ada suaka semesta atau apapun itu, aku mencoba menangkap semua itu aja. Jadi awalnya cuma yang ada apa? Ditulis aja dulu. Ditulis. Ada yang tiba-tiba tulisnya mengalir langsung bisa jadi satu tulisan. Ada yang butuh 1 tahun untuk menyelesaikan tulisannya gitu. Ada yang kadang ada satu cerita yang kayaknya cuma setengah jam juga jadi gitu loh. Jadi nggak ada satu pattern khusus dalam menyelesaikan tulisan-tulisan ini gitu. Semua nggak ada. Kejadiannya benar-benar merespon sekitar aja gitu loh, Mas. Nggak ada gitu. Bahkan ada satu cerita yang unik. Aku lagi ngedirect event. Waktu itu di Bali. Lagi ngedirect event dan aku bisa menulis satu cerita itu pada saat event. Gitu. Sambil nungguin begitu, Bukan sambil nungguin, lagi jalan, lagi running eventnya. Masih sempat nulis? Sempat. Jadi pada saat itu masih running. Di handphone? Aku apapun itu aku harus catat dulu di handphone. Kalau nggak itu kan ide kalau nggak dicatat tuh bisa hilang gitu aja. Begitu ceritanya. Yang setahun itu apa? Cerita apa? Kok sampai setahun itu? Maksudnya satu paragraf selesai, kemudian kok mentok gitu? Enggak sih, sebenarnya jadinya dalam satu tulisan itu kayak misalkan udah jadi nih, tapi kok kayaknya enggak ya, ada dirombak, direvisi, di apa tuh kayak belum pas gitu loh. Yang paling lama ada 2. Aku kira pertama tadi Cahaya Diri, yang paling lama. Itu hampir setahun. Itu hampir setahun, ternyata setelah Cahaya Diri ada satu cerita lagi. Judulnya Jiwa Lekas Menumbuh. Itu setahun lebih. Setahun lebih itu bahkan tulisan terakhir yang masuk di cerita ini. Gitu. Tadinya ya itu kan sebenarnya pas menulis ini saya punya tulisan 100 lebih. Punya tulisan 100 lebih. Tadinya kan cuma ketika kita nulis di laptop atau di handphone kan bacanya akan beda banget ya Mas Kin ya. Udah pas jadi 100 lebih udah deh. Coba di print, semua pas di print mau coba biasanya kan atur songlist ya, gitu kan. Bener. Sekarang atur ceritanya gimana nih, gitu kan. Pas lagi atur kurasi,
kok kayaknya ini dua tema yang berbeda ya, gitu. Ini dua tema yang berbeda. Akhirnya coba dipilah-pilah. Oh, yang tepat dengan menyelami rasa ini, cahaya diri ini cuma 51 tulisan, gitu. Nah, jiwa lekas menumbuh ini gimana ya? Tadinya tuh hampir kayak yang udah, aduh kayaknya nggak mampu nih menyelesaikannya. Ada keraguan kayak gitu, kayaknya nggak mampu nih menyelesaikannya. Nggak usah deh, gitu kan. Oke, kita tunggu. Tapi selama menunggu itu proses itu nulis tetap jalan. Ternyata akhirnya selesai. Gitu. Jadi ya udah. Awalnya buku ini nggak ada judul cahaya dirinya. Hanya menyelami rasa. Hanya menyelami rasa. Mungkin kalau dilihat sekilas, menyelami rasa, cahaya diri ini punya 2 judul kan. Jadi kenapa ini menyelami rasa gitu kan? Menyelami rasa itu adalah aku di dalam buku ini sebenarnya mengajak orang untuk kembali melihat ke dalam dirinya. Karena ya balik lagi ya, melihat dari lingkungan sekitar, banyak orang yang nggak kenal dirinya. Jadi mengajak kembali melihat dalam dirinya, gimana sih cara lo kenalan sama diri lo gitu kan. Jadi nggak usah deh kenal dulu sama diri lo. Kadang-kadang kita rasa kita aja kita press, kita deny, bahkan kita abaikan gitu kan. Jadi di sini coba dulu pahamin rasanya, ketahui berkenalan sama rasanya. Jadi kalau udah kita tahu rasa kita kenal, kita paham sama rasanya kita, di situ kita akan bisa nemuin cahaya diri. Cahaya diri kita adalah kemampuan kita kan. Biasanya yang itu kan yang agak bias. Akhirnya ya itulah, akhirnya jadi menyelami rasa, cahaya diri. Jadi call to actionnya di buku ini adalah selain lo berkenalan dengan rasa, kembali berkenalan dengan diri, adalah untuk mengetahui cahaya diri lo itu apa, gitu. Jadi menyelam itu kan makin lama makin gelap sebenarnya, Mbak ya? Pasti. Sama Maskin. Kalau Maskin lihat di buku ini, sampulnya, ini kan ke bawah semakin dark. Oh iya, oke. Terang sampai sini gelap gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini pun sebenarnya punya cerita, sampulnya bukan asal desain gini aja. Jadi kehidupan kita kan penuh layer ya. Ini kayak lembaran-lembaran layer kehidupan yang di atasnya sebenarnya kesannya simpel, tapi semakin dalam semakin gelap. Semakin berani lo mengetahui lo, ya semakin lama semakin gelap. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk mengenal dirinya. Jangan-jangan di kegelapan itu kita mengenal diri kita sendiri malah ya? Betul. Ketemu gitu ya? Ketemu. padahal gelap ya. Bener. Sisi yang paling gelap padahal ya. Iya. Dan menurutku satu lagi, ketika kita berkenalan sama diri kita sendiri, tahu cara itu adalah tentang keberanian. Dan keberanian di setiap titik untuk kita mengenal diri kita, berhenti sejenak di situ. Karena kan sampai kayak perjalanan spiritual, semakin dalam semakin. Jadi motivator nih. Wow. Jauh Mas. Mbak Vina, tapi setidaknya tulisan-tulisan yang Mbak Vina kumpulkan itu kan kayak curahan hati gitu nggak sih, Mbak? Curahan hati. Keresahan sih. Iya, dari Mbak Vina terutama itu. Keresahan aja sih melihat orang itu lagi konser musik tiba-tiba kok kepikiran itu nulis gitu loh. Karena di dunia entertain yang serba cepat itu, kita kan nggak punya kayak waktu sedikit untuk melambat. Kita nggak punya kan waktu untuk melambat. Kadang-kadang apa yang kita lihat ya bias aja, kita tidak pernah melihat nilai-nilai yang sebenarnya apa yang kita rasakan atau yang kita alami. Jadi itu sih, ini orang pada termanipulasi dengan semua kesibukan gitu sih. Jadi melambat itu nggak salah? Menurutku nggak salah. Melambat bukanlah. Aduh. Itu lagunya Perunggu kayaknya bagus ya. Iya. Cocok lah. Collab. Gitu. Akhirnya rilis ya, Mbak ya, bukunya akhirnya rilis. Selama ini ungkapan-ungkapan kayak Mbak Vina kayak merilis, kalau bagi musisi kayak merilis album gitu loh, Mbak. Yes. Tadi Mbak Vina bahkan bilang ada 102, kemudian dikurasi yang satu tema ternyata cuma 51 yang kemudian ada di buku Menyelami Rasa Cahaya Diri. Sisanya barangkali sayang juga kalau nggak diterbitkan gitu, Mbak, meskipun temanya yang lain, temanya berbeda. Pasti akan diterbitkan. Jadi candu itu loh, Mbak. Jadi tetap semuanya intinya menyelami rasa, tapi bawahnya kita punya subtema yang berbeda. Okay.
Tahan, nggak boleh mas. Nggak boleh mas. Jadi selama setahun ini memang sengaja tidak bekerja di belakang layar itu Mbak. Jadi Mbak Vina ini sebetulnya kan dikenal sebagai show director itu bahasa internasionalnya Mbak ya? Kreatif sebenarnya. Kalau bedanya apa sama stage manager Mbak? Kalau show director kan sama stage manager itu kalau di luar kita tidak ada istilah show director, langsung director. Jadi ini jadi orang yang menjalankan acara. Kalau di kita kan banyak kan show director gitu. Istilahnya itu yang dipakai gitu. Dan kalau kayak directornya di kita, kalau untuk pertunjukan banyak dikenal istilahnya creative director gitu. Agak ada ya terminologi aja ya gitu sih. Jadi kaptennya dalam sebuah pertunjukan itu ya show director atau mungkin ya yang di luar sebenarnya dikenalnya stage manager gitu. Mbak Vina selama ini dikenal sebagai show director itu sebetulnya banyak panggung yang diciptakan Mbak Vina, terutama tadi yang seperti saya bilang Noah itu, kemudian rela meninggalkan panggung itu Mbak Vina demi buku ini itu loh. Nggak ngerasa kangen kah, atau memang benar-benar selama setahun terakhir memang benar-benar fokus buat menyelesaikan buku itu Mbak? Sebenarnya, kok setega itu? Nggak tega dong. Artinya ini kan passionnya selama ini di musik gitu loh. Siapa yang berani ngatur Ariel Noah selain Mbak Vina? Siapa yang berani ngatur Tantri Kotak di atas panggung selain Mbak Vina? Armada yang terakhir gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang nol banget berhenti total juga enggak ya Mas, lebih selektif di tahun 2025. Gini loh, ketika aku bekerja dengan band kayak membantu Noah menjadikan sesuatu bentuk panggung yang enak ditonton orang, Kotak, Armada, Sarah Wijayanto, bahkan dulu Jerox gitu kan. Di situ yang balik lagi yang kayak dulu aku pernah obrolin ke Mas Kim, itu kan bukan tentang aku, tentang mereka gitu loh. Selama ini aku bekerja dengan visi, aku mewujudkan visinya mereka gitu dengan kemampuanku. Sedangkan aku punya visi sendiri. Kayaknya dengan buku ini adalah saatnya menyuarakan visiku gitu. Nggak lagi tetap bekerja di balik layar, tetap hal yang nggak mungkin aku tinggalin ya Mas. Gimana pun juga aku berkembang, tumbuh di situ, punyalah kerinduan-kerinduan. Tapi kayaknya untuk sekarang aku mau menyuarakan dulu visiku lewat buku ini. Dan sebenarnya ini juga nggak cuma sekedar jadi di buku nih. Ini nggak selesai di sini. Nggak selesai di sini. Ada rencana lain. Pasti gitu. Jadi kenapa kok terasa punya timeline sekali gitu ya? Sebenarnya tuh teman-teman ya circle dekatku awalnya suka nanya, bukunya kapan sih rilisnya, kapan launchingnya? Ya nggak tahu. Lihat aja kalau karya udah saatnya lahir, dia akan lahir sendiri gitu kan. Karena teman-temanku tahu tuh stepnya apa ke depannya. Jadi setelah buku ini, aku akan bikin pertunjukan panggung dari sini. Dari cerita dalam buku ini? Iya, dari beberapa cerita aku bikin pertunjukan panggungnya gitu. Karena kan sekarang orang pakai dari buku-buku yang peninggalan leluhur kita gitu, mengangkat cerita lagi, dijadikan teater, dijadikan apa. Sedangkan basic aku sendiri di panggung, aku mengerti kreativitas seperti apa, dan aku biasanya kayaknya aku akan mengangkat itu sendiri gitu. Jadi sudah ada ceritanya, sudah ada premisnya, sudah ada storyline-nya semua. Sampai seniat itu Mbak? Yes. Sebenarnya bukan seniat ya, plan panjang. Rencananya jangka panjang gitu. Jadi semoga nggak molor kayak buku ini ya, nggak tahu kita kan molor apa enggak. Rencananya sih di akhir tahun ini mau menjadikan satu karya panggung, pertunjukan. Kayak apa Mbak? Pokoknya drama, teater begitu kah? Ya atau kurang lebih ya teater, tapi musikal. Kita kolaborasi lintas seniman. Gitu. Jangan diceritain dulu. Jogja lagi. Bisa jadi Jogja. Sebenarnya Mbak, jadi lirik lagu kan juga bisa sebenarnya. Bisa. Kan? Sebelum jadi buku, pernah nggak sih nawarin gitu? Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah. Atau memang sengaja merahasiakan bahwa gue bisa menulis gitu? Merahasiakan juga enggak sih ya gitu, tapi lebih memilih jalan sunyi, lebih menikmati prosesnya ya, dengan ini kan petualangan banget ya Mas. Tiba-tiba jadi gitu aja ya. Yes. Tiba-tiba membuktikan gitu. Nggak usah banyak perlu ngomong dah. Nih
gue punya ini gitu. Gitu kan. Jadi kalau ketika aku menulis ini, aku kasih tau ke orang-orang, gue punya tulisan nih, mau nggak jadi lirik lagu, mau nggak jadi lirik lagu. Nanti akhirnya jadi visi mereka lagi. Kan poinnya dari awal adalah pengen visinya aku. Tapi kan gitu. Penciptanya Vina Mahardika itu. Kan belum tentu kalau ketemu. Ya nggak sih, yang namanya lirik lagu itu kan bisa. Bolak-balik coret gitu kan. Nantilah kalau misalkan emang ada yang tertarik setelah ini. Setelah yang ini. penting terbit dulu gitu. Jadi kita sama-sama seniman. Oke. Jadi selama ini memang tidak pernah menawarkan ya, misalnya deket sama musisi A, B, C, sebenarnya cocok nih buat lirik lagu itu nggak pernah ya? No, never. Bahkan anak-anak Noah sampai sekarang pun tidak tahu aku sudah merilis buku ini, aku belum cerita ke mereka. Jadi kemarin waktu Ariel ke Jogja naik Vespa itu juga nggak ketemu ya, Mbak? Ya enggak, kita punya urusannya masing-masing. Ya kali Mbak Vina tahu, wah lagi di Jogja, di Mogok lagi di Vespanya nih. Kemudian, gue lagi di Jogja nih, gitu nggak, Pak? Enggak. Komunikasi gitu nggak, Pak? Sama teman-teman musisi yang pernah bekerja sama itu? Ya, komunikasi ada sesekali gitu ya. Kemarin sih pada saat launching, yang datang ini adalah Sela datang. Oh, Selana Dalam ya? Selana Dalam. Bener. Si chef sebenarnya itu chef itu sebenarnya. Chef berkedok musisi. Chef berkedok musisi. Gitu, karena kan dia kebetulan juga tinggal di Jogja. Terus dekat rumah Mbak, itu di Palagan kan. Oh iya. Terus kebetulan teman lama juga kan sama dia. Ya udah, nih gue mau rilis buku nih, bisa datang nggak? Dia datang gitu. Pakai motor gedenya? Pakai mobil. Pakai mobil. Dia bilang, gue nggak pakai motor gitu kan. Dan menariknya ini Sobat Deka, ketika Sobat Deka buka Instagram FN Mahardika itu ada video ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi terhadap buku yang baru dicetak, yang baru dirilis Mbak Vina. Mbak Vina boleh cerita itu kemarin tuh. Jadi habis dari Jogja tadi ke Pacitan itu ternyata ketemu sama Pak SBY. Memang sebenarnya pada saat ke Pacitan itu memang lagi ada satu kegiatannya Bapak di Pacitan, dan memang waktunya tuh bertepatan sekali setelah aku beberapa hari setelah rilis gitu kan. Jadi ke Pacitan gitu kan, support lah teman-teman yang kerja di sana. Ada satu acara, selesai acara gitu kan, ya memang sebelumnya sempat ketemu sama Bapak beberapa kali, tapi kan konteksnya kita dalam bentuk pekerjaan ya Mas Kin. Pas lagi di sana ketemu, selesai acara biasalah kita ketemu Bapak, say thanks. Pas ketemu Bapak, kasih tau lah teman ada buku ini, tanya bukunya apa, ceritalah sama Bapak. Bukunya adalah Mila Rasa Cahaya Diri. Dan saat itu alhamdulillah diapresiasi langsung sama Bapak gitu, Pak SBY. Dia suka, ada 2 cerita yang dia suka. Yang dia suka pertama, dia bilang siapa aku sama Cahaya Diri. Gitu. Agak deg-degan sih ya menceritakan isi buku gitu kan. Ini kok baru berapa hari langsung present isi bukunya depan Pak SBY. Ya gitu, agak deg-degan juga. Itu jadi nggak sengaja emang tidak terjadwal ketemu Pak SBY? Ya jadwalnya cuma ya udah kita habis event mau pamit, selesai, terima kasih. Eventnya udah jadwalnya gitu. Tapi eventnya itu benar Mbak? Eventnya memang dihadiri Bapak atau memang eventnya Pak SBY? Eventnya Pak SBY gitu. Dan pada saat lagi kumpul itu kebetulan ada Mas Andi Malarangeng. Aku kasih juga bukunya, dan alhamdulillah dia langsung membacakan ceritanya hari itu. Dia membaca ceritanya, aku agak lupa pokoknya yang ada judulnya, agak lupa ya Mas karena banyak gitu. Agak maklum, banyak. Agak banyak gitu kan. Jadi dia membacakan satu cerita pas malam itu juga langsung gitu. Jadi wah, apresiasinya luar biasa sih gitu ya. Ya cukup seneng banget sih ya diapresiasi seperti itu gitu. Kali nanti Pak SBY melukis, terus nanti celok kotak main gitar, bisa Mbak Vina bacain. Jangan. Isi buku ini itu. Penulis jangan membaca. jangan. Pakai orang lain berarti ya. Orang lain aja nanti. Tetap di belakang panggung ya. Tetap kalau misalkan tampil orang yang tampil aja, saya nulis aja. Tapi selama proses pekerjaan itu apa sih yang
paling apa ya, tidak terlupakan itu. Maksudnya sama kayak wartawan aja sebenarnya, nulis itu kan butuh mood gitu loh Mbak. Banget Mas. Kalau wartawan itu kan nulis buku itu jadi kayak puncak karirnya itu loh Mbak. Ngerasa, berarti Mas Kin harus ada bukunya nih bentar lagi tahun depan sebelahan ya Mas bukunya. Dulu pernah Mbak, cuman karena deadline-nya telat itu jadi akhirnya batal. Padahal materinya udah masuk semua sebenarnya. Nggak ada yang telat sih menurutku Mas. Tapi ceritanya harus ini lagi sih, diperbarui kalau misalnya ingin dicetak. Sekarang narasumber saya itu sekarang lagi sakit, itu artis presenter terkenal Indonesia, mudah-mudahan segera sembuh. Artinya gini Mbak, butuh kayak tadi Mbak Vina menenangkan diri, sementara satu sisi gue pengen main, gue pengen nyelam lah. Mbak Vina ini kan penyelam loh sebetulnya. penyelam ya. Iya, penyelam. Ya ini ternyata ada hubungannya sama hobinya. Penyelam di kedalaman laut tuh. Jadi menyelami diri. Waktunya harus rela ditinggalkan, misalnya Mbak, ditinggalkan tanda kutip, tidak bekerja di belakang panggung yang sama jadi passionnya. Boleh ini nggak sih Mbak, indikasi gambaran ke kami loh, sampai seserius itu kah harus? Jadi sebenarnya gini Mas, yang tadi Mas Kin, di dalam buku ini kan memang ada 51 tajuk cerita di dalamnya. Ini tuh nggak cuma kayak sekedar cerita yang tentang keresahan ataupun suara hati atau melihat kondisi di luar gitu ya, tapi di dalam buku ini ada nilai-nilai ajaran leluhur kita, ajaran budaya kita yang aku masukkan. Ada juga nilai spiritual, religinya ada, bahkan suaka semesta dan intuisi diri tuh banyak sekali. Jadi yang kenapa perlu serius ini, ketika aku berani mengangkat ajaran leluhur, itu kan warisan kita ya. Disitulah aku nggak bisa bermain-main. Disitulah aku serius. Bukan serius ya, harus sangat serius, karena menurutku nilai-nilai yang diajarkan sama leluhur kita tuh sudah mulai hilang sekarang. Sedangkan kita butuh pegangan itu, gitu loh. Aku suka membaca memang dari dulu. Dulu aku suka baca buku-buku dari luar, self development lah, atau kayak history dari luar gitu. Tapi ketika aku mulai 2018 apa 2017 gitu ya, itu kan mulai ada kayak ngambil sekolah di art di Singapura gitu ya. Ketika itu banyak membaca buku budaya Indonesia. Banyak yang zaman-zaman dulu. Kayaknya aku nggak butuh deh buku dari self development luar, karena ajaran-ajaran kita tuh banyak yang sangat bisa jadi pegangan itu, tapi kita tinggalkan gitu loh. Jadi aku kayak pengen di buku ini aku menyuarakan kembali ajaran-ajaran itu melalui sini dengan yang caraku, dengan bahasa-bahasa yang lebih relevan saat ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar menulis gitu, tapi memang ada value yang aku kasih dalam buku apalagi ini. Gitu, itu kan mikir gitu. jadinya banget gampang Mas gitu. Tapi mungkin kalau kita baca sekilas kita tidak akan tersadar kalau itu adalah sebenarnya sumbernya dari ajaran-ajaran. Jadi harus dibaca berulang-ulang ya. Iya, dan sebenarnya buku ini balik lagi setiap orang akan punya persepsi yang berbeda ketika membacanya masing-masing. Yang menarik nih Mas Kin. Ini kan kalau Mas Kin lihat, kita bukannya random ya. Kenapa gelap itu penipu ya? Jadi semua buku di sini tulisannya di sebelah kanan. Sebelah kiri halaman kosong. Jadi baru mau ditanyain tuh Mbak, kenapa ada halaman kosong? Jadi tadi kan yang aku bilang, semua orang kan punya interpretasi berbeda. Jadi aku mengajak semua pembaca untuk mencurahkan apa yang dia rasakan, dia tulis di sini. Setelah baca gelap itu penipu? Terserah. Jadi dia baca semua halaman kan, semuanya. Tuh. Semuanya. Mas Kin kayaknya dapatnya pas nih. Apa tuh? Dapatnya aku punya pembatas buku ini. Ada 5 desain. 5 pembatas buku. 5 pembatas buku. Dan ini
artinya memulai. Mungkin Maskin harus memulai kembali karyanya yang belum terselesaikan, ya kan? Jadi buku ini pas sekali dengan Maskin. Nanti kalau nggak ada yang tertarik penerbitnya cetak sendiri gitu Mas ya. Jadi ini sangat pas nih buat Maskin ya. Oke. Taruh nih langsung. Itu sebenarnya kayak ini sih Mbak, gambar apa sih ini? Kayak kunci jantung hati. Jantung hati. Dia harus ya. membukanya kalau untuk keberanian memulai. Oke. Terima kasih Mbak. Ngasih support gitu kan. Luar biasa. Aku tidak. Nah, ini melibatkan juga kan di dalam juga banyak gambar Mbak Vina. Gambar sendiri juga atau melibatkan ada seniman lain? Jadi ada seniman lain. Pastinya aku kolaborasi. Ada satu ilustrator namanya Jemari Pensil. Jadi dia Jogja juga? Enggak, tapi aku menemukan dia di Jogja. Itu juga nggak disangka dan nggak perjalanan khusus gitu, ketemu aja gitu. Orang ini ketemu di Jogja, tapi dari 51 tulisan ini aku semuanya udah punya briefnya nih. Yang cerita ini pengennya begini, ada yang ceritanya bersambung lah apa-apa. Kemudian biasa ya, kalau yang udah biasa kerja sama aku kan tahu ya, aku tuh deadline-nya mepet-mepet. Dan jadi dari cover bukunya juga dia yang bikin, sampai semua cerita di dalam sini tuh dia yang bikin. Ini aku cuma kasih deadline seminggu. Editorku pun juga semua teriak. Dan itu satu cerita gitu, satu tulisan gitu, dia ngasih satu gambar atau ada beberapa pilihan itu? Enggak, udah mengikuti dari brief aku gitu. Langsung klik Mbak Vina? Iya. Mbak Vina? Kebetulan pada saat itu memang kayaknya udah dipertemukan aja sama semestanya. Ya, Mestaku nggak Mbak? Betul, semesta mendukung. Iya. Bisa. Ini pas nih pas kan. Gitu. Jadi memang kemudian tadi ya Mbak ya, kalau udah nulis satu buku kan akhirnya termotivasi untuk bikin berikutnya. Kadang-kadang begitu kan. Jadi yang sisanya tulisan tadi sekalipun temanya beda memang harus dibukukan lagi ya harus dibukukan, dan kemungkinan balik lagi kalau memang semestanya merestui, semestanya terus mengaliri inspirasi, ini akan jadi trilogi. Jadi nggak cuma 2 ya ternyata. Nggak, trilogi. Trilogi, tapi kan yang nulis buku balik lagi nggak bisa cepat ya prosesnya. Ya kita lihat aja, karena tahun ini udah ada target untuk menyelesaikan pertunjukan seninya dulu. Gitu. Sudah ada 3 atau 4 cerita yang mau diangkat. Jadi malah ketika Mbak Vina fokus dengan buku, kemudian menyusul kemudian pertunjukan itu tadi, jadi makin lama nih baliknya ke panggung musik gitu. Ya kita lihat aja. Kan bukan berarti meninggalkan musik nol, enggak kan. Panggung musik kan paling ya kalau ada yang masih membutuhkan tentang kreativitas, aku sangat happy ya, karena balik lagi tetap ada jiwanya di situ kan gitu ya, bisa lah, tapi kan tidak dalam konteks setahun kayak bareng Noah ya. Kalau cuma yang bekerja 1 bulan 2 bulan mungkin masih bisa gitu, kalau setahun aku ampun. Gitu. Tapi industrinya masih oke kan Mbak, industri musiknya masih oke kan? Masih, kalau aku lihat industri musik sekarang lebih berkembang ya. Maksudnya orang udah aware ketika ada pertunjukan tuh panggung ya nggak cuma sekedar manggung ya, sudah terpikirkan betul. Semuanya gitu. Karena kan orang juga udah makin banyak hiburan, jadi harus nggak cuma telinga kan, mata juga udah harus di entertain sekarang. Betul. Gitu Mas Kin. Jadi ngasih masukan juga ke musisi bahwa manggung itu harus punya cerita juga harusnya, nggak cuma sekedar naik panggung selesai. Bener, dan sama banyak yang aku lihat selama ini gitu ya. Aku kurang tahu lah ya 1 tahun terakhir ini seperti apa, maksudnya yang aku ngelihat dari ketika aku masih sangat aktif di dunia entertain dan musik, kreativitas atau apa itu, banyak sekali musisi-musisi yang cuma ada di atas panggung, dia nggak hadir. Cuman ada itu manggung doang. Ada. Selesai. Antara ada dan hadir beda kan ya. Jadi aku sangat, ketika orang bekerja bareng sama aku, ya yang aku tuntut adalah lo hadir di show itu. Lo nggak bisa cuma sekedar ada. Itu. Hadir tuh apa maksudnya Mbak Vina? Ya dia present, dia benar-benar into dalam musiknya, dia benar-benar nyawanya ada. Ketika manggung nggak sekedar cuma manggung, jeng, udah turun kelar. Itu kan cuma ada aja gitu loh. Itu tidak akan nyampe nyawanya ke penonton. Mungkin penonton cuma sekedar mendengarkan
lagu aja, sama aja kayak kita nonton denger di Spotify atau apa gitu. Itu yang aku minta. Jadi mereka bener-bener melebur dalam apa yang mereka bawain, itu sih. Nah itu gunanya Mbak Vina dan show director ketika musisi itu tampil di atas panggung ya Mbak Vina ya. Hadir itu misalnya menyapa penonton begitu, atau di sini ada loh tentang hadir dan ada juga. Ada loh. Ceritanya ada. Iya. Jadi harus ini sebetulnya harus beli ini supaya bisa bisa tahu. Bisa menyelami rasa ya. Nanti gitu. Kayak apa sih keresahannya Mbak Vina tuh yang ternyata barangkali memang relate dengan semua orang ya Mbak ya. Sebenarnya iya gitu. Mbak Vina apa yang disampaikan ke Sobat Dika setelah Mbak Vina akhirnya memiliki buku pertama Menyelami Rasa Cahaya Diri. Bentar Mbak, gue jadi inget itu ada teman dulu penyanyi Mbak ya dari Jogja ya. Itu juga apa namanya? Dia nahan diri untuk merilis lagunya sebelum buku. Itu juga kayaknya prosa itu Mbak. Buku dia jadi. Anak Tasik tapi tinggal lama di Jogja. Dan sekarang looknya itu udah kayak ini. Sembilu yang dulu. Oh, siapa sih? Ari Lesmana. Looknya udah dibikin kayak Ari Lesmana. Tapi maksudnya jadi ini loh Mbak apa? Mimpi dia itu terwujud juga, nggak cuma nyanyi, ternyata dia juga merilis buku. Perjalanan panjang. Betul itu Mbak. Bener, gitu. Apa yang disampaikan ke Sobat Dika Mbak Vina? Ya sebenarnya sih ya tadi ya punya keberanian untuk memberikan waktu melambat gitu punya keberanian itu, dan berani juga berhenti di setiap titik ketika menyelami diri sendiri. Karena di setiap titik itu kita akan punya dapat nilai-nilai sendiri. Nanti dari berhenti satu titik menyelam lagi semakin dalam, semakin menemukan dirinya. Kuncinya gitu. Memang harus bisa berenang ya Mbak ya. Keseimbangan, adrenalinnya punya, keberanian gitu. Kalau nggak punya keberanian dan adrenalin, paling serem Mas, kita berani jago banget nih kita sekarang. Media sosial searching apa-apa, ketahuin orang. Aduh, ketika melihat ke dalam diri sendiri nggak berani, takut gitu kan. Tapi kan itu memang hal yang lumrah Mbak. Jadi ngelihat orang lain tuh gampang, lebih mudah daripada kita ngelihat diri kita sendiri kan. Memang, karena menurutku ketika kita kenal diri kita sendiri, kita akan kenal bangsa kita sendiri. Karena kita udah terlalu jauh dari Indonesia. Mengenal diri adalah mengenal bangsa kita agar kita tidak mudah terkontaminasi, terpapar orang-orang dari luar. Sudah makin terkikis ini. Ada di toko buku mana Mbak Vina? Sampai saat ini masih baru satu. Itu ada di Shopee, di Mojok Store. Kebetulan dia juga dari yang tempat penerbitnya. Mojok itu juga Jogja itu. Jogja, kayak semua Jogja. Jadi menepi. Jadinya udah ada rumah di Jogja, Mbak. Aduh, amin. maunya. Kayaknya cocok sekali di sana. Oke, sebenarnya kalau tertarik menyelami rasa alam Mbak Vina Mardika bisa dipesan di Shopee ya. Shopee, lihat. Terima kasih Mbak Vina. Sebelum terima kasih boleh dong. Boleh kan? Masukin. Ketika aku kan tidak pernah bilang ini launching buku. Ketika di Jogja kemarin aku bilangnya adalah membisikkan lahirnya menyelami rasa. Pembabaran apa gitu, membisikkan lahirnya menyelami rasa gitu kan. Dan beberapa teman-teman yang datang aku todong untuk membaca. Aku minta tolong dong masukin baca dong. Pilih, Mbak. Buka aja random. itu random. Karena sih katanya ketika pada buka random itu pas relate sekali ya sama mereka. Jadi nggak harus buka daftar isinya ya. Jangan dong, random. Kemarin juga ada Mbak Sari Kuswoyo itu Mbak. Yes, kok deg-degan ya? Ya semua kayak Teh Sari gitu kan, dia juga pas ngebuka random. Menurut Teh Sari itu sangat relate dengan ceritanya dia. Ada temanku yang lain juga relate rata-rata. Memang diundang atau memang kebetulan teman-teman dan datang untuk support aku. Masih nyanyi nggak itu beliau? Masih ya. Sari Kuswoyo. Apa kita bikin satu
Itu karya pembacaan baca karya. begitu tuh jadi oke juga Mbak. Artinya penulis tadi Mbak Vina bilang penulis memang tidak harus membacakan karyanya sendiri, pakai orang-orang lain yang saya terus bayangin gimana kalau Sujiwo Tejo baca salah satu karya tulisannya Mbak Vina gitu kan. Aku jadi penasaran apa ini yang Maskin bacakan. Ini Mbak, judulnya Misteri. Sebetulnya. Lah kok tiba-tiba buka ini ya? Boleh ganti gak ini? Gak boleh. Ini gambarnya itu telapak kaki nih sebetulnya, telapak kaki, bekas telapak kaki di tanah, ya berpasir mungkin ya. Gini sebetulnya, misteri. Awan bergulung tipis di angkasa. Sinar mentari mencari sela menerpa bumi. Entah apa yang coba disampaikannya kepada setiap pemeran kehidupan. Ada yang mendongakkan kepala, ada yang menunduk, ada pula yang menatap lurus ke depan, menjalankan peranan kehidupan. Pemeran merajut adegan kisahnya yang selalu saja mencemaskan akhir. Bahkan terkadang memulai pun belum. Mereka lupa akan keberadaannya, yaitu di antara awal dan akhir. Beradalah di antara. Akan ada tanda dan bimbingan. Sadarkan diri untuk menerima semua itu. Ketika rembulan menggantikan mentari yang menarik sinarnya, adegan kehidupan terus bergulir. Adegan demi adegan yang dimainkan akan tiba di penghujung. Bagaimanapun esok pasti akan tiba. Akhir bukanlah urusanmu. Wes. Ya bener nih, misteri Mbak. Gimana, cocok gak? Apa yang kita kerjakan nanti kan kita gak ada yang tahu ya. Jadi bener nih, akhir bukan urusanmu. Karena kita terlalu cemas sama akhir. Betul. Kita terlalu mengkhawatirkan hari esok Mbak. Gak pernah berada di saat ini. Iya, padahal ya bener juga. Itu kenapa kita memang harus bersyukur loh Mbak. Nah, ini sebenarnya cerita sebentar nih. Jadi kayak saya nih Mbak, sudah pada tahap mencoba untuk tidak mengkhawatirkan hari esok. Nggak punya duit, ya udah jalanin aja gitu. Karena gini Mbak, saya pernah tiba-tiba berangkat ke stasiun itu, mau ke kantor itu, kok tiba-tiba ngelihat kartu nggak ada saldonya. Lah saya mau naik kereta nggak ada saldonya, nggak bisa naik gitu. Sementara ATM-nya tuh tiris banget, bahkan nggak bisa diambil Mbak. Separah itu. Tapi karena tidak pernah mengatakan hari esok, bahwa kemudian saya tetap harus ke kantor, entah gimana caranya, tiba-tiba ada yang ngabarin loh, ada yang kirim duit. Istri. Tanpa diminta Mbak, tanpa diminta. Iya. Tiba-tiba kirim. Oke. Lah, maksud saya, ya itu misteri ya, hari esok tuh misteri. Nanti pun kita nggak tahu ngapain ya. Jadi Mas, itu bener banget kan? ujungnya itu, jadi bener. Akhir bukan urusan kita. Kayak buku ini, ketika tadi aku bilang aku udah ilustrator, aku kasih deadline di seminggu. Aku belum tahu penerbitnya siapa. Oh, oke. Belum tahu. Setelah itu berjalan aja, tiba-tiba lahir. Ada. Februari. Nah, iya, betul. Nah, itu sebetulnya. Biarkan semesta yang memandu langkah. Betul. Terima kasih Mbak Vina Mardika. Nanti saya akan baca bukunya semuanya. Menarik. Memang bacanya memang harus pelan-pelan, dipahami, dihayati. Nanti kita akan mengerti barangkali Mbak ya. Yeah. Ini mulai menghayati. Mulai menghayati. Jadi melo. Mulai menghayati.
Terima kasih Mbak. Mbak Vina sudah Mas Kim. main ke Palmerah setelah Mei 2024. Balik Mudah-mudahan lagi. nanti datang lagi. Nanti kita ngobrol lagi Mbak di waktu yang lebih menyenangkan dan semakin menyenangkan. Kami tunggu karya berikutnya Mbak Vina. Nanti kita ketemu lagi. Sebagai terima kasih sudah nyimak obrolan kami. Tetap sehat, selamat berpuasa Mbak Vina, Mahardika, terima kasih. Terima kasih Mas Kim. Salam.